Oke, kita mungkin bisa berlanjut ke Pak Peter ya. Pak, mungkin bisa disampaikan overview mengenai dukungan Meta terhadap presidensi G20 Indonesia dan mungkin pengalaman Metaverse untuk masyarakat Indonesia ke depannya akan seperti apa sih Pak Peter? Baik, Silakan. baik. Pertama-tama saya senang ini semua pada ngumpul di sini. Oke, saya senang dengan adanya. Terima kasih teman-teman media hari ini berkenan hadir. Terima kasih juga rekan-rekan kita semua di sini bermitra. Jadi di sini kita bisa bersama-sama untuk bercerita, sharing mengenai program-program apa saja sih yang kita lakukan untuk mendukung presidensi dari G20 untuk Indonesia. Nah, kami ini adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi sosial, mengkoneksikan orang, betul ya? Kalau kita lihat di perskon kali ini, kalau kita lihat semuanya ini kan mencatat ya, mengetik kalau kita lakukan ini 15 tahun yang lalu, yang dilakukan adalah typing terus pulang ke kantor dan ngetik kan? Karena kenapa? Semua terjadi di desktop. Nah, kita bisa melihat bahwa teknologi sosial itu bergeser dari desktop menuju ke mobile. Dengan mobile ini sebenarnya sekarang sudah cukup nyaman, karena kita bertukar teks, kita saling texting each other. Setelah itu kita mengirimkan gambar, dan sekarang kita bisa berinteraksi dengan video. Namun, jangan lupa bahwa dalam komponen komunikasi, bahasa tubuh itu penting sekali. Banyak sekali panca indera kita yang bisa dipakai. Nah, di dalam konteks dari mobile phone saat ini agak terbatas. Jadi kita melihat bahwa akan ada pressure dan ada demand untuk membentuk teknologi sosial baru yang kami percaya bahwa internet akan berubah menjadi metaverse. Memang 5-10 tahun dari sekarang ya. So itulah kenapa kita mencanangkan metaverse di sini. Namun kalau kita bicara metaverse, tentunya tidak mungkin dibangun sendiri ya. Jadi kami di Indonesia, kalau kita masuk ke Indonesia, konteks Indonesia adalah Meta selalu berfokus kepada misi kami, yaitu memampukan orang-orang Indonesia untuk membangun masa depan, untuk supaya lebih maju lagi dalam hidupnya. Nah, walaupun metaverse terjadi 5-10 tahun dari sekarang, tapi proses pembangunannya akan terjadi proses ekonomi. Maunya kita itu adalah orang-orang Indonesia itu bisa mengoptimalkan, mendapatkan untung sebesar-besarnya dari proses menuju ke sana. Untuk hal tersebut, kami mempunyai 3 approach. Approach yang pertama itu adalah dari sisi produk. Jadi misalkan saya berikan contoh singkat, produk kami baru meluncurkan ada NFT ya di dalam Instagram ya. NFT kan kita tahu nih bahwa NFT mungkin bisa suatu saat bisa menjadi satu komoditas dari sisi digital ya. Kita berharap ini bisa mendorong kreator-kreator Indonesia dan khusus NFT misalnya. Itu dari sisi produk. Yang kedua adalah dari kemitraan. Seperti yang saya katakan, metaverse tidak mungkin dibangun sendiri oleh Meta. Oleh karena ini kita bermitra dengan kementerian, bermitra dengan teman-teman kita di industri, dan juga dari akademisi, ya, dan juga banyak sekali kita bermitra. Nah, yang kedua, kalau kita bicara metaverse, konektivitas itu adalah hal yang besar. Konektivitas dengan high speed dan reliable itu menjadi hal yang besar. Oleh karena itu kita juga bermitra untuk membangun konektivitas tersebut. Nah, yang terakhir adalah kami juga melihat bahwa bagaimana caranya kami bisa bermitra di bukan hanya teman-teman di sini, tapi seluruh ekosistem yang ada di Indonesia. Itu dari sisi prinsip kemitraan atau partnership. Yang terakhir, saya mau sentuh sedikit mengenai program. Seperti kata Pak Boni tadi, digital literasi itu penting. Kamu melihat bahwa dari sisi program, salah satu contohnya adalah kita membangun kreator-kreator, program-program kreator-kreator untuk kreator AR Spots, augmented reality, yang bisa memberikan sentuhan pertama ke dalam metaverse atau cuplikan. Ya, kita membangun hal tersebut, program itu. Terima kasih juga Pak Boni waktu itu sudah ikut meresmikan akademinya. Jadi 3 titik itulah yang kami lakukan. Nah, yang saya mau ceritakan sekarang itu adalah nanti di puncak dari perhelatan dari G20 nanti di Bali, kami akan menghadirkan di Digital Transformasi Expo akan menghadirkan pengalaman metaverse di situ seperti di channel Pak Boni tadi,
yang memfokuskan pada dua titik. Yang pertama adalah commerce ataupun perdagangan. Seberapa mudah sih perdagangan dilakukan di tersebut? Itu bisa memberikan inspirasi, memberikan visi. Yang kedua itu adalah dari sisi pendidikan. Nah, untuk detailnya mungkin akan lebih baik disampaikan oleh Pak rekan saya, Mas Landry. Begitu, ya. Sharon. Terima kasih banyak Pak Peter. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan ya bagaimana Meta membangun universe di Indonesia, metaverse di Indonesia melalui program kemitraan. Dan mungkin lebih mendalam bisa dijelaskan oleh Pak Landry ya Pak, visi metaverse tadi untuk Indonesia dan eksebisi teknologi metaverse yang nanti akan dihadirkan. Silakan Pak Landry.